Kalau kesehatan mental kita itu bagus ya, sehat kita mentalnya bagus. Kalau dulu kan hanya dikenal mens sana in corpore sano. Jadi kalau di dalam badan yang sehat, otomatis kita juga akan sehat mentalnya. Nah itu sebetulnya benar. Jadi kalau hanya dua hal yang dipikirkan, tapi kalau ditambah satu lagi akan lebih bagus ya. Jadi kalau fisik kita bagus, gizi kita bagus gitu kan. Asumsinya kita juga pikiran kita, mindset kita juga bagus. Ketika kita sudah banyak pikiran, banyak masalah seperti itu, nah kita itu tidak ada tempat bercerita. Dari orang tua sudah tidak ada yang bisa buat bercerita, mungkin karena sibuk atau kurang perhatian dengan anak seperti itu, Bu. Terus dari teman kita pun di zaman sekarang itu seperti susah gitu, Bu, mencari teman yang bisa dipercaya ya, Mbak Sylvia. Iya. Jadi kayak mau curhat kemana lagi gitu. Nah, itu kan nanti kalau kita dipendam sendiri, itu kan nanti kita bisa berujung dengan depresi. Orang-orang yang manipulatif juga nih, Bu. Maksudnya terkait pemaksaan kehendaknya yang memutarbalikkan fakta untuk saya tuh nggak salah gitu. Itu bagaimana, Ibu? Untuk pola asuh apakah juga mempengaruhi menjadi orang yang manipulatif seperti itu, Bu? Kayak Bisa. misalnya waktu kecil nih ada dua adik dan kakak. Adiknya itu salah tapi tidak disalahkan, dilimpahkan ke kakaknya. Itu apakah bisa membuat orang itu menjadi manipulatif Bisa. satu besar? Bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, bahagia dan selalu senang di dalam acara ngopi ngaji online perkara Islam yang alhamdulillah hari ini merupakan ngopi yang spesial karena kita goes to kampus. Kita berada di kampus USM, berada di perpustakaan USM. Tak lupa, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Sahabat MAJD TV, sahabat ngopi, para penonton dan pendengar Dais dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada yang berbeda ini. Biasanya bersama dengan Mas Anis dan Mas Aldi, kali ini bersama saya Sylvina Rizka, dan saya tidak sendirian pada hari ini. Pada episode kali ini saya ditemani oleh teman saya, Mbak Nada. Ya, Mbak Nada, assalamualaikum Mbak Nada, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sylvi. Alhamdulillah kabar saya baik. Mbak Sylvi gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik, Mbak Nada. Mbak Nada, kita di USM ini ya, Mbak ya, kampus Universitas Semarang. Untuk kali ini juga kita tidak sendiri, tidak berdua saja, kita ditemani oleh narasumber kita yang Masya Allah sekali luar biasanya ilmunya ya. Kita sambut, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Profesor Dr. Herdinan Widyastuti, MMS psikolog ya Ibu ya. Bagaimana Ibu kondisinya? Alhamdulillah. Sehat juga kan, Mbak? Alhamdulillah Ibu sehat juga. Iya. Ibu mau saya mau tanya ini Ibu, langsung saja ya Bu, mungkin Langsungan nih. Iya, atau mungkin ada pembukaan dulu dari Ibu. Temanya aja yang mau ditanyakan apa, sehingga ini kan penonton sudah mau bertanya-tanya nih. Sebetulnya apa yang mau dibahas kali ini, Mbak? Iya, mungkin Mbak Nada, ini episode keberapa ya Mbak Nada ya? 190 ya? 190 iya. 190. Mungkin Ibu ini terkait tentang mentality, kesehatan mental Ibu. Untuk temanya secara garis besar itu seperti itu. Nah Ibu, kalau menurut pandangannya Ibu sendiri ini Bu, kita panggilnya Ibu ya Bu ya? Iya. Biar nyaman, maksudnya kalau misalnya Ibu, siapa Ibu? Ibu Dani. Ibu Dani, baik Ibu Dani, mohon ada pembukaan statement untuk kesehatan mental itu yang bagaimana ya Bu ya? Kesehatan mental itu kan mendasari semua dari apa yang akan kita lakukan. Jadi asumsinya begini, secara mudah begini, kalau kesehatan mental kita itu bagus ya, sehat kita mentalnya bagus, kalau
dulu kan hanya dikenal mens sana in corpore sano. Jadi kalau di dalam badan yang sehat, otomatis kita juga akan sehat mentalnya. Nah itu sebetulnya benar. Jadi kalau hanya dua hal yang dipikirkan, tapi kalau ditambah satu lagi akan lebih bagus ya. Jadi kalau fisik kita bagus, gizi kita bagus gitu kan, asumsinya kita juga pikiran kita, mindset kita juga bagus. Dengan catatan yang berikutnya adalah positive thinking. Nah itu susah sekali kan kita setiap ketemu orang GG, ketemu orang lagi, wah itu ngejudge si A, si B dan seterusnya gitu kan. Itu yang terjadi. Itu secara globalnya seperti itu Mbak. Secara globalnya itu tentang itu ya Bu. Oh, misalnya ada orang baru, kita statementnya juga beda ya, maksudnya pandangan kepada orang juga beda-beda gitu ya. Makanya Bu, jangan suka. Pokoknya kita kalau pengen mental health kita tuh good mental health kita, itu pikiran positif aja. Jadi si A, oh ya, oh ini mbaknya cantik, Mbak Nada cantik gitu, mas-mas semua cantik, pasti pada sehat, punya semangat itu. Gampangnya seperti itu, kita berpikiran yang positif. Jangan sampai ketemu orang, lah itu kok gitu ya. Nah, baru awal aja udah seperti itu. Nah, akhirnya kan kita muter nih. Nah, dampaknya seperti itu. Jadi mungkin dampaknya kemana-mana. Iya. Untuk apa namanya, kita kan berarti dalam artian itu harus selalu berhusnudzon kepada orang gitu ya Bu ya. Betul. Nah jika ada itu lingkungan di sekitar kita yang kayak setiap melihat orang selalu melihat negatifnya, nah itu kita harus bersikap bagaimana Ibu? Mbak Nada, jadi kita jangan ngikuti arus yang seperti itu. Kalau kita paham betul loh ya, kalau kita melihat diri kita, jangan melihat yang lain. Jangan melihat yang lain tuh seperti ini, contohnya, oh itu saya mau ke A, saya ikut A gitu. Kan belum tentu juga yang diikuti juga senang. Yang kedua, kita mampu atau enggak juga belum tentu. Makanya kita harus tahu dulu kita tuh seperti apa. Contoh aja ada pepatah kan begini, jangan kita membahagiakan atau memberikan performa yang positif dulu ke diri kita sebelum ke orang lain, gitu maksudnya, apapun. Jadi kita dulu baru ke orang lain, sehingga kita tidak akan pernah menjudge lingkungan kita. Kalau lingkungan mau berbuat A, B, C dan seterusnya, hak-hak mereka kan, kita jangan ikut. Kita ikut yang positif aja. Tapi kalau ikut kita punya mindset sudah seperti itu, kita pasti sehat, nggak stres. Itu tuh orang judge kita, ya kita lakukan apa? Bukan tanda kutip yang istilahnya dablek loh ya. Gitu. Tapi kita harus melakukan hal yang porsi kita kerjakan baik, berlaku pada orang yang gitu. Berarti itu ya Bu, itu juga termasuk ke lingkungan juga berpengaruh ya Bu ya? Lingkungan awal lingkungan awal itu kan ada awal adalah keluarga. Betul. Terus ada lagi yang pokoknya gini Bu, kalau misalnya kamu berkumpul dengan penjual parfum akan ikut kena wanginya gitu ya Bu, berarti seperti itu mungkin ya Bu ya. Enggak dikecuali juga kalau di mall itu ya sempat coba gitu. Kecuali kalau ikut, tapi kalau kita hanya lewat aja kan. Sekarang mau bertanya lagi Bu, terkait saya pernah membaca itu ada 3 keterkaitan ya Bu antara alam akal, alam jiwa dan alam tubuh. Nah itu keterkaitan yang seperti apa menurut psikolog? Gambarannya seperti ini, nanti saya sampaikan kan. Kita intinya poinnya adalah berpikir positif. Ya, kalau berpikir positif itu kan kita juga ke Allah juga positif. Jangan sampai kalau kita gagal misalnya ujian nggak lulus dan seterusnya, wah ini gara-garanya harus mengantar misalnya orang tuanya, harus ngapain misalnya, menyalahkan orang lain. Enggak, benar kan? Akhirnya kan kita sendiri yang kena. Betul. Belum lagi misalnya ada perasaan tertentu, akhirnya semuanya yang jadi kena. Itu kan juga keterkaitan antara apa yang kita pikirkan dengan badan kita. Jadi sebetulnya hampir 75% terutama yang perempuan kita
kalau punya pikiran kan terus sakit malah, Iya. sakit perut, itu salah satunya itu. Jadi somanya yang sakit, makanya ada sebutan psikosomatis. Jadi ada sakit di psikonya, akhirnya yang kena badannya, somanya, Soma. Iya. Iya. Eh, eh, biasanya kan di kalangan kita nih Bu, usia 20-an gitu. Nah, itu tuh kita selalu dihantui dengan perasaan depresi dan frustasi. Nah, dari kata depresi dan frustasi itu bagaimana kita cara membuang atau nggak gampang frustasi gitu Bu? Biasanya kan misal tugas kuliah banyak gitu, atau mau bayar UKT, mesti kan ada pikiran gitu Bu. Terus harus gimana gitu? Kalau di psikologi kita melihat ada tingkatannya ya. Kalau udah kita menyebut masalah depresi itu, wah itu tingkatannya wis Udah panjang. Iya. udah ke rumahnya Pak Bondo itu. Misalnya itu ya. Iya. Jadi kalau tingkatannya kita tuh rata-rata itu hanya terkait gangguan, bukan sakit jiwa. Iya. Jadi gangguan jiwa itu ya kita terganggu, mental health-nya Iya. terganggu, misalnya stres gitu karena beban apa yang menjadi tugas, Iya. ya, tugas kalau udah bekerja juga beban kerja dan seterusnya. Masalahnya kapasitas orang sendiri-sendiri. Iya. Ya. Awal mula kita punya kepribadian, kemudian bentukan dari proses keluarga dan seterusnya membentuk kita. Nah itu kalau udah ditambah semakin besar repress, itu kan terjadilah tadi stres dan seterusnya. Kalau kembali lagi kalau ada tekanan lebih lagi kepribadiannya yang tertentu, ya tidak akan menyebutkan ya. Iya. Kepribadian tertentu itu akan jadi depresi dan seterusnya. Iya. Kalau dari orang tuanya sendiri sudah kayak tidak mendukung gitu Bu, terus kitanya itu mau disemangatin bagaimanapun tuh nggak bisa gitu. Jadi kita harus, Itu intinya adalah kata-kata nggak bisa itu dirubah. iya. Jadi nggak ada kata tidak bisa. Harusnya dirubah jadi apa nih Bu? Nah coba kalau ingin berusaha apa yang jadi? Harus bisa. Nah, atau yes I can gitu. Yes, I can. Ya, saya bisa. Iya Gitu. betul. Jadi misalnya begini aja, wah pada flu gitu kan, Iya. kita masih ketularan. Tapi kalau kita mindsetnya sehat. Insya Allah dia akan Karena sehat. kita terbawa itu. Intinya hanya satu, positif thinking. Oke. Ya kan, misalnya orang sakit, terus enggak saya mual, minum obat enggak enak, gitu kan? Oke. Kan dari diri kita sendiri, sehingga berlama-lama akhirnya nggak sembuh-sembuh. Padahal obat itu adalah hanya lahir toh, lahir maksudnya apa yang menjadi apa ya tambahan, tapi justru yang penyembuh nomor satu kan dirinya sendiri. Iya. Enggak, saya nggak sakit. Sehingga kalau kita bicara komitmen diri kita, saya nggak sakit, pasti kan mau makan. Iya. Mungkin masih ada pembahasan yang lebih banyak lagi ya Bu, tapi mungkin ini kita break dulu sebentar karena ada yang mau lewat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi para penonton MAJD TV, para penonton semuanya, pendengar Dais dimanapun kalian berada. Kita bertemu lagi masih bersama dengan Ibu Dani dan Mbak Nada. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita terkait mentality atau kesehatan mental. Baik Ibu, ini tadi Mbak Nada udah bisik-bisik ya terkait pembicaraan terkait
pertanyaan. Mungkin Mbak Nada bisa disampaikan langsung Iya. kepada Ibu. Jadi tadi kan kita membahas tentang support system dari keluarga ya Bu ya. Nah ini selanjutnya ada salah satu statement Ibu. Salah satu statement itu mengatakan kita itu hidup di dunia itu harus mempunyai dua teman, yaitu orang tua dan teman sebaya atau teman kakak kelas seperti itu ya Bu, untuk bercerita apapun masalah kita gitu. Nah ketika kita sudah banyak pikiran, banyak masalah seperti itu, nah kita itu tidak ada tempat bercerita, dari orang tua sudah tidak ada tidak ada yang bisa buat bercerita, mungkin karena sibuk atau kurang perhatian dengan anak seperti itu Bu. Terus dari teman kita pun di zaman sekarang itu seperti susah gitu Bu, mencari teman yang bisa dipercaya ya Mbak Sylvia. Iya. Jadi kayak mau curhat kemana lagi gitu. Nah itu kan nanti kalau kita dipendam sendiri, itu kan nanti kita bisa berujung dengan depresi. Nah bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus seperti ini? Ini pengalaman pribadi atau enggak? Bukan, mayoritas ya Bu ya, maksudnya kan berapa kasus kesana kesini. Saya mencari bertanya teman. ganti, kira-kira kalau Mbak Nada dan Mbak Silmi ini kan usianya kan antara 20-25 tahun. Kira-kira mau sedikit teman atau banyak teman? Sedikit tapi bisa diajak ngobrol gitu Bu. Ya, sedikit yang penting dipercaya. Iya Bisa gitu dipercaya juga. itu Bu. Tanda kutip teman khusus atau enggak, ganti tanya. Maksudnya begini ya. Kalau menurut saya, kalau kita seusia itu harus banyak membangun relasi. Iya. Ya, jadi sebanyak-banyaknya teman. Karena kita pengalaman aja misalnya orang yang suka di rumah dengan orang yang suka beraktivitas di luar, pasti keberhasilannya kan lebih banyak yang beraktivitas di luarnya lebih banyak. Peluangnya Iya lebih enggak? banyak ya Iya, Bu. karena tanpa disadari dia membangun relasi. Kita abaikan saja memang setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang loh ya pasti punya masalah. Iya. Tidak ada yang enggak. Jadi Allah itu maha adil. Semua diberi masalah. Tapi masalah itu akan bermanfaat bagi kita kalau itu bisa dicerna. Iya. Jadi kita ketemu masalah. Oh berarti saya harus ini. Jadi belajar dari pengalaman kan. Makanya pengalaman itu seumur hidup karena nggak bisa. Belajar juga seumur hidup karena nggak setiap kali ada sesuatu aja yang bisa kita cerna. Nah, kalau kita membatasi itu semua akan sayang kan? Iya. Makanya, tapi kalau pengen dicerita, ya paling bagus adalah cerita dengan orang tuanya. Iya. Apalagi masalah pribadi. Karena tadi disampaikan kan bahwa Mbak Nada dan Mbak Silvi bahwa kalau kita cerita sama orang lain, sama teman kan belum tentu bisa Iya. dipercaya. Makanya akan ada kalau kita tuh kan era yang keluarga, kalau kita melihat YouTube dan seterusnya Iya. atau cerita siapa kan tidak semua artis negatif ya. Ada yang komunikasi dengan keluarganya bagus, bahkan seolah-olah dia dengan orang tuanya menganggap itu sahabat, Iya. teman dan seterusnya. Nah itu bisa nanti dipakai oleh Mbak Silvi maupun Mbak Nada dan juga teman-teman di luar sana bahwa kita sebaiknya menganggap orang tua adalah bro gitu loh, teman kita, sehingga kita akan lebih masuk lagi ke mereka. Kalau orang tua sudah dianggap seperti itu juga senang loh, saya yakin suka itu dibandingkan kalau ada orang tua. Memang orang tua itu kan berpikir pasti yang terbaik, nggak ada orang tua melarang itu untuk kejelekan kan enggak. Contoh aja begini, saya tuh dulu kalau ikut sepak bola, kakak-kakak saya dimarahin, naik pohon juga dimarahin gitu. Iya. Tapi memberikan dampak yang positif. Saya berarti harus banyak keluar rumah, tapi dengan positif gitu. Mencoba Jadi hal-hal baru juga ya, berprestasi Bu ya. ini itu baru, apa-apa boleh. Iya. Jadi dulu pencak silat, sepak bola ikut, sepeda nyangkut di pohon juga ikut gitu, karena kakak-kakaknya laki semuanya gitu. Tapi itu semuanya memberikan gambaran kita bahwa kita perlu mencoba semuanya, dan kalau ada larangan itu dipakai sebagai hal yang positif juga. Misalnya, oh saya harus punya ide lain, bisa keluar dari rumah tapi
mendapatkan suatu prestasi sehingga orang tua memperbolehkan itu, kalau saya dulu gitu. Jadi itu semuanya kalau dicoba akan berhasil, yakin. Mana ada orang tua yang nggak suka anaknya prestasi Iya. gitu. Ibu, terkait tadi kan ada itu ya Bu, sedikit apa namanya, setiap orang itu punya masalah. Nah, Iya. di setiap diri orang itu kan punya kapasitas sendiri-sendiri ya Bu. Terkadang itu apa yang kita berikan, apa yang Allah berikan kepada kita gitu, itu sudah sesuai proporsinya kita. Tapi terkadang kita itu apa namanya, oh ini saya belum sanggup nih, belum bisa nih sini, kayak kata orang tuh kayak tantrum gitu loh Bu. Nah itu bagaimana menyikapinya Tantrum ya Bu? sama yang disebut, yang dimaksud Mbak Silvi beda loh. Tantrum sama hal yang sesuatu ingin dicoba kan, Iya tadi kan dicoba tetapi belum tentu belum bisa gitu. Itu kan terkait percaya diri ya. Iya, Nah, iya. kalau percaya diri itu kembali lagi dari pola asuhan yang awalnya gitu. Kalau kita itu dari kecil masih diingat ya mungkin ya, kalau ini jangan gitu kan. Mau mainan hujan jangan, nanti sakit. Nah, gitu. akhirnya kan ini nggak boleh. Nyayur terusan jangan. Nah, akhirnya itu juga kalau kita seorang mau melangkah ada rasa tidak percaya diri. Saya bisa nggak ya? Karena itu tadi, karena udah mindsetnya ini jangan, berarti nggak bisa. Oh ini jangan. Berarti gitu. lebih ke introvert gitu ya Bu ya, Iya. bahasa gaulnya sekarang. Introvert itu dampak dari itu semuanya. Dampak, jadi introvert kan dia jadi apa-apa dipendam sendiri karena ini nggak boleh. Mau cerita juga nggak ada yang diceritain. Nah itu beda lagi. Jadi introvert itu kalau kita punya kepribadian yang tertutup itu introvert. Jadi nggak mau cerita ke teman-temannya karena pengalamannya kalau cerita ke A nyebar sampai mana. Iya betul. Cerita ke B nyebar. Belum nanti ke orang tuanya ya enggak. Ya akhirnya dipendam sendiri. Terjadilah sesuatu gitu. Iya, berarti itu juga maksudnya untuk bahasa tantrum yang anak muda zaman sekarang gunakan itu juga harusnya ke lebih peningkatan kepercayaan diri juga ya Bu. Betul. Jadi Terkait misal ini juga Bu, ada kasus ya teman saya tuh beberapa kali ada yang cerita nih pada saya nggak kuat ini dari tekanan pekerjaan ini. Itu berarti juga termasuk salah satu tantrum atau kurang percaya diri ya Bu menurut Ibu ya? Kalau kita bicara tantrum, itu istilah tantrum memang itu ngambil istilah kalau anak kecil yang masih itu mogok ya gitu. Jadi melo, marah terus nggak bisa berhenti. Sebetulnya dua hal yang berbeda, karena kalau yang kecil kan tidak tahu caranya, dia masih faktor lekatnya masih banyak ke orang tuanya atau orang terdekat. Tapi kalau remaja atau karyawan atau pemuda atau apalah yang kalau ada beban sedikit aja, maksudnya ada beban, merasa tidak mampu dan seterusnya, kemudian tidak melakukan atau dia merasa pressure-nya banyak. Nah itu akhirnya terjadilah sesuatu yang banyak lah di masyarakat kan, terjadi sesuatu. Nah itu sebetulnya lebih pada faktor yang harus dilihat. Yang pertama adalah kepribadian dia. Salah satunya mungkin introvert tadi, tertutup sehingga dia nggak bisa cerita kemana-mana. Jadi kalau gelas nih, cangkirnya kopi udah penuh, diisi lagi kan akhirnya keluar, gitu. Nah nggak ada yang nampung toh, gitu. Tapi beda kalau ada yang nampung, dia akan refresh. Jadi orang kita kalau punya kalau kita punya ibadah tidak harus memberikan uang, tapi sebagai tempat untuk berbagi dari orang lain, mengeluh sesuatu, itu sebetulnya sudah ibadah. Karena mau menampung dia punya cerita. Dan kalau kita unek-unek cerita sesuatu tuh dia udah bebas, sudah merasa lega gitu. Itulah. Jadi intinya jangan sampai terjadi istilahnya tantrum, kemudian mengatasi kepribadian yang introvert tadi, ya sedikit demi sedikit membuka diri, entah cerita ke orang terdekat. Kalau nggak percaya ya tadi nomor satu adalah orang tua yang bisa dicerita yang segala-galanya, karena orang tua tahu memaklumi kita seperti apa, orangnya seperti apa, dibandingkan orang lain di luar keluarga kan, belum tentu menerima kita.
Salah satu orang yang paling percaya ya orang tua kita. Iya, ya. betul. Ibu mau bertanya lagi nih Bu, ini nggak jauh-jauh dari kita itu ada yang kena kasus pembulian itu. Nah itu kasus pembulian itu menurut Ibu itu bagaimana ya? Karena orang merasa yang membuli itu pun mungkin dari dulu itu juga kena pembulian, mungkin bisa dari kecil tuh udah kena tekanan dari orang tua yang benar-benar tertekan banget kayak tadi dijelaskan Ibu, akhirnya dia menjadi pembuli dalam kutip ya Bu, pembuli orang lain, dan orang lain ini banyak yang merasa terbuli, akhirnya ada yang nggak kuat nih, banyak kasus bunuh diri juga Ibu. Nah itu bagaimana menyikapinya ya Mbak Silvi? Istilah itu kelihatannya begitu ketemu itu namanya pembulian gitu tuh seneng banget sekarang lagi marak. Padahal itu kan bisa terjadi dari kemarin-kemarin, dari tahun lalu, zaman yang kita mungkin juga sudah terjadi. Tidak hanya sekarang. Contoh saja, misalnya orang tua membedakan antara anak 1, 2, 3 dan seterusnya, itu juga pembulian. Nah, itu tapi tidak disadari kan bahwa itu bagian dari pembulian. Dampaknya sudah ada, itu tidak diberitakan, tapi jelas ada korbannya, gitu. Dibully oleh orang tuanya sendiri. Yang paling sering bahkan kalau di TK, PAUD bahkan juga ada. Tapi kembali lagi, hal-hal kecil itu tidak diperhatikan baik oleh guru yang di lingkungan, apalagi orang tua di sekitarnya. Jadi kalau di rumah misalnya tidak membedakan antara anak 1, 2, dan 3. Makanya kalau kelas saudara, apalagi kembar, sebaiknya sekolahnya ya juga tidak satu tempat. Kelasnya juga beda. Itu akan menghindari dari pembulian di dalam rumah. Gitu ya, membandingkan itu sebetulnya kan sudah pembulian. Nah, kalau dulu kita anak kecil-kecil kan juga diejek-ejek, padahal dulu kan juga gitu sampai gitu kan. Nah, itu juga sering terjadi dulu. Sebetulnya itu sudah biasa di masyarakat. Cuman kembali lagi begitu tambah usia, tambah dia bekerja atau apapun, repress kan. Nah, belum lagi ada masalah dia di rumah atau di lingkungan, tambah lagi. Kita nggak bisa melihat tidak bisa melihat yang di luarnya saja. Harus dilihat, kalau orang psikolog ya, dilihat latar belakangnya apa. Jadi sampai gitu. ke akar-akarnya gitu ya. Kalau ya. dia sudah ada masalah dengan si A, terus pasangannya, ada apa lagi dan seterusnya, itu kalau yang dewasa. Kalau anak-anak sampai misalnya nggak mau makan dan seterusnya, nggak mau sekolah dan seterusnya, itu kan juga terjadi sesuatu, dirunut dulu. Ternyata ada pembulian dari temannya atau dari gurunya, kita nggak tahu. Jadi itu sebabnya banyak sekali. Mungkin dari orang tuanya itu Bu, yang suka membeda-bedakan anak. Mungkin ada pesan atau konsep dari ibu gitu. Untuk orang tua yang suka membanding-bandingkan. Kalau orang tua dari kecil itu kan sekarang ada model parenting. Itu penting, itu sudah disampaikan. Jadi masing-masing sekolah sekarang kan dari PAUD, TK sampai SMA dan seterusnya ada pola parenting yang selalu diberikan oleh tokoh tertentu di situ kan, atau ustadz atau apa disampaikan. Oh, misalnya Ibu ini kan juga sangat terpengaruh sama orang tua ya Bu, sosok orang tua itu sangat terpengaruh. Nah kalau misalnya ini kasus, ada beberapa kasus lagi Bu terkait KDRT itu, anak-anak menyerap bahwa orang tua mereka aja seperti ini, nanti saya kayak gimana kayak itu bagaimana Ibu? Kembali lagi flashback ya. Jadi kembali lagi, seseorang itu berasal biasanya dari tekanan mungkin bisa, atau pengalaman masa lampau juga bisa. Jadi kalau keluarganya dulunya juga itu dihalalkan, semuanya perintah pakai blok gitu kan, itu juga bisa terjadi, itu juga menjadi pengalaman dia, sehingga dia nanti ke anaknya, nanti gantian anaknya ke dan seterusnya juga akan dilakukan selama tidak ada pemahaman, tidak pernah baca, apalagi mendengarkan pola yang sekarang. Maksudnya karena parenting itu kan berkembang terus. Contoh aja Mbak Nada dan Mbak Silvi. Sekarang kalau kita lihat YouTube ini ibu-ibu, lihat dulu kalau bayi ya umur segitu kan ada tahapannya, ini nanti
3 bulan baru miring, kemudian tengkurap, sekarang baru lahir aja lahir tuh kurap kayak gitu kan. Terus bawanya juga, jadi itu perkembangan, dasarnya perkembangan itu adalah perkembangan teknologi, cara penelitiannya seperti itu. Jadi setiap tahun itu akan selalu terjadi perubahan itu. Berarti untuk memutus rantai kekerasan di rumah tangga itu kita harus belajar ya? Iya, harus mau belajar, makanya penting seumur hidup kita belajar itu. Jadi bukannya terus ambien dapatnya kayak gitu, sekarang ya enggak, padahal perkembangannya udah beda lagi. Iya. Kita harus bisa memutus rantai tersebut ya Ibu. Iya. Ngomong-ngomong tentang perkembangan teknologi nih Bu, yang lagi trending-trendingnya Mbak, ketika apa ya, di usia kita mengejar FOMO atau mengikuti tren gitu dari postingan sosial media seperti itu Bu. Semisalkan ada info konser atau apa jalan-jalan ke wisata yang baru, kita itu kayak harus yang itu orang itu harus habis ke situ gitu. Iya, kita harus ikut gitu. Tapi di luar batasan kita gitu. Jadi bagaimana kita cara menghilangkan apa ya Bu, pikiran-pikiran seperti itu? Ya wajar ya Mbak. Iya. Wajar, maksudnya trendsetter itu kan benar-benar diikuti oleh remaja, pemuda. Tapi ketika kita tidak mampu, jadi memaksakan diri seperti itu. Iya, justru itu harusnya kan dia melihat lingkungan. Dia berasal dari mana? Karena kemampuan tidak hanya sekedar mampu secara fisik kan misalnya. Jadi saya mau ke gunung gitu. Nah, tapi fisiknya nggak kuat. Saya harus pengen pakai baju itu seperti artis ini. Nah, tapi duitnya nggak ada dan seterusnya. Harusnya kan kita harus mencari kreativitasnya toh. Oh, saya akan membuat sendiri. Nah, gitu tuh. Nanti ya kembali lagi tidak semua orang bisa seperti itu. Berarti harus pinter-pinternya kita seperti harus mandiri gitu ya Bu. Ini kebanyakan kreativitas. Iya. Bisa kembali ke kelompoknya. Yang berarti kipas itu kan kelompoknya dia, circle-nya. Jadi kalau seperti dia punya circle yang fashionable dan seterusnya, dia pasti akan ikut dong. Nah, kalau ada yang Korea dia pasti ikut gitu. Nah, kita pandai-pandai di situ. Dia harus mengingat saya dari mana, kasihan keluarga dan seterusnya itu. Nah, kalau teman-teman yang mahasiswa dan seterusnya itu kan sudah, kalau dia aktif di kampus dia tidak akan seperti itu karena kan waktunya banyak terserap di situ. Tapi kalau yang nggak ada aktivitasnya selain yang ke kafe sana, kafe sini, nah itu. Kadang kan juga ada temen ketika kita menolak ajakan gitu, kamu nggak asik gitu, dibully juga gitu Bu. Terus habis itu kita dihindari. Nah itu kita pengalaman pribadi. Bukan Bu, ini ya ada curhatan dari seseorang gitu ya Bu ya. Dan kebanyakan dari mahasiswa seperti itu. Kita temennya habis berburu kafe di mana harus ngikut. Temennya pakai iPhone harus beli iPhone gitu, seperti itu Bu. Kembali lagi ke dirinya dia. Jadi kuat-kuatan nih dirinya. Mau ngapain, kalau dia menjadi pribadi yang kuat, dia tidak mudah di. Nah, untuk pesan dari Ibu, apakah kita tetap berteman dengan teman-teman yang seperti itu atau kita membatasi gitu Bu? Bisa saja berteman, tetapi kita melihat porsi kita seperti apa gitu. Jangan mengikuti semuanya yang dia inginkan kan. Gitu. Tapi kita perlu mana yang bisa diikuti, mana yang enggak. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Kalau semua diikuti ya hancur gina gitu. Iya, nanti terjadilah pinjol seperti itu ya. Gitu. Saya mau bertanya lagi ya Bu ya, terkait orang-orang yang memaksakan keinginannya. Terdapat saya beberapa orang ya Bu yang memaksakan keinginannya. Kalau dia nggak bisa jadi miliknya, dia nggak bisa jadi miliknya juga. Nah itu bagaimana ya Bu? Kayak orang-orang yang manipulatif juga nih Bu, maksudnya terkait pemaksaan kehendaknya yang memutarbalikkan fakta untuk
saya tuh nggak salah gitu. Itu bagaimana Ibu? Ya, jadi itu pasti bisa kita prediksi bahwa satu, keimanannya perlu mendalami lagi, ya kan? Begini maksudnya, kalau dia dengan keimanan yang baik, biasanya tanda kutip ya, baik itu kan macam-macam ya, tapi minimal dia sudah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain kalau saya melakukan itu, gitu maksudnya. Jadi apapun yang dia lakukan tidak akan menyakiti orang lain gitu. Kalau saya bisa merasakan kesulitan orang lain gitu. Kalau saya memanipulasi atau ada korban tertentu yang salah saya, kemudian saya enggak, itu karena istilahnya kan ngeles, karena si ini dan seterusnya, itu kan bisa saja terjadi. Tapi kalau dia punya belajar tentang, ini ideal sekali ya agama, tapi kan memang kenyataannya seperti itu kan. Betul. Didikan dari kecil agama apapun gitu kan. Didikan dari kecil itu akan menempa seseorang yang nantinya dewasa juga akan melihat orang lain gitu. Dia akan melihat bahwa di lingkungan kita itu tidak hanya kita yang hidup, tapi ada orang lain gitu. Tapi ya itu tadi, tidak semua orang, sehingga yang bisa menyesuaikan adalah kita. Nggak bisa selama ada seseorang seperti itu terus, nah itu harusnya nggak seperti itu, kan juga nggak bisa kita. Iya. Jadi kita yang melihat lingkungan, jangan lingkungan yang ikut kita. Selama lingkungan yang suruh ikut kita stres, iya kan? Iya. Itu kok sebelahku kok gini, kok ada orang itu. Nah, di dunia ini memang macam-macam lah. Kita yang harus kita menata hidup yang di sini. Banyak karakter juga ya Bu gitu. ya. Betul. Terus terkait itu Bu, untuk pola asuh apakah juga mempengaruhi menjadi orang yang manipulatif seperti itu Bu? Kayak Bisa. misalnya waktu kecil nih ada 2 adik dan kakak, adiknya itu salah tapi tidak disalahkan, dilimpahkan ke kakaknya, itu apakah bisa membuat orang itu menjadi manipulatif Bisa. waktu besar? Bisa. Bisa berarti ya Bu. Bisa. Terus untuk ini mungkin agak berbeda ya Bu ya, terkait mengatasi traumatik pada diri seseorang. Itu bagaimana ya Bu tipsnya untuk mengatasi traumatik diri? Traumatik itu kan macam-macam ya. Ada trauma nggak mau minum obat itu karena habis minum obat itu saya mesti muntah-muntah, itu trauma. Atau saya nggak mau naik bis, pernah naik bis mau naik jatuh, itu bisa juga terjadi. Nah, ini traumanya terkait apa? Traumatik lebih mungkin tentang lingkungan kehidupan yang ada di rumah, atau mungkin tadi dijelaskan juga terkait keluarga. Mungkin di keluarganya itu kita tidak bisa sharing dengan orang tua, karena orang tua juga kita berpikir orang tua kita sudah mempunyai tekanan yang banyak nih, jadi kita tidak bisa bercerita. Akhirnya kita punya traumatik sendiri seperti itu Terhadap orang tua, terhadap lingkungan juga mungkin itu. lingkungan dan orang tua. Mungkin lebih pasnya bukan traumatik ya, tetapi kita nggak bisa berteduh di rumah. Iya. Kita tidak bisa berteduh dengan orang tua. Mungkin itu pasnya. Karena kalau trauma itu saya nggak mau minum susu, karena habis minum susu saya terus sampai diare, sampai masuk. Itu jadi trauma kita minum susu gitu. Itu maksudnya trauma. Tapi kalau bagaimana caranya kita bisa berteduh. Jadi tadinya itu orang tua atau keluarga tuh nggak bisa mengayomi anak-anaknya, tetapi kita pengen nih orang tua, bagaimana caranya kita bisa berteduh di rumah itu, tanda kutip berteduh ya, jadi diayomi dan seterusnya. Gantian aja kita yang mengayomi dia. Jadi kita Ya kan? gantian. Semuanya harus ada kata ikhlas. Iya kan? Betul. Kalau kita di Muslim itu kan diajarkan bahwa segala sesuatu yang menempa kita, walaupun kita tetap berusaha, tapi juga harus ikhlas bahwa itu bagian dari kita hidup. Coba dibayangin, kalau itu menempa kita, kita hidup dalam, jangan sampai ya, hidup dalam rumah yang tidak bisa mengayomi kita. Terus apa yang terjadi? Mau avoid, mau kita keluar dari stres, rumah, mau kan? Apakah gitu? Kan enggak. Terus kita mau
tadi membuli Allah. Kenapa gitu? Kenapa nggak seperti yang Iya. lain gitu kan biasanya tuh. Iya. Jadi bully itu tidak hanya ke sesama, tapi Allah juga Allah juga. pernah sering dibully seperti itu oleh manusia-manusia di dunia ini kan. Nah itu, jadi kita harus melihat bahwa oh ini ada sesuatu hal yang bisa kita cover sehingga menjadi pelajaran hidup kita. Sulit memang, tapi kan gimana, kita mau berantem nih, nggak bisa kan? Iya. Gitu. Memang Kalau mau membantah orang tua juga Nggak nanti bisa. dosa. Iya. Berarti Jadi kita kitanya yang sebagai harus- anak itu ya Bu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengayem-ngayem gitu. bukan ngayem istilahnya, jadi tadi menerima dengan ikhlas Iya, apa yang kita terima. Iya. Istilahnya memang ngayem ya, tapi kalau ayem bukan kok terus menyerah ya wes gitu kan enggak. Iya. Jadi ikhlas tapi kita tetap berusaha. Iya, Itu berusaha. Iya. Tapi untuk ikhlas itu biasanya susah. Nah, ya, Bu, ya. di Susah depan kalau sekali. ada kata susah itu ya susah tenang. Iya, berarti Tadi kita loh sehat ubah sehat ya, sehat Bu, ya. gitu tadi loh. Jadi mindset kita. ini tidak susah. Nah itu tadi kalau kita ini tidak susah itu nanti kedepannya kita juga insya Allah menjalani udah. Dari yang susah itu akan dapat hadiah yang lebih Iya, indah gitu ya Bu betul. ya. Betul. Iya. Ibu terkait itu lagi Bu, kalau stigma masyarakat terkait banyak nih ya Bu, kalau misalnya sekarang itu orang-orang nggak cocok pisah cerai. Ini sudah masuk pernikahan ya Bu ya. Iya. Itu kan artis ya. Apa Iya. yang artis gitu ya Yang Bu? lagi trending Kalau sekarang. masalahnya kalau artis itu kan alah duitnya banyak, bisa cari yang lain dan seterusnya. Tapi kan pembelajaran yang ada artis yang tidak terjadi setelah ada sesuatu kan juga ada. Kembali lagi kan ikhlas. Ya kan Iya. ada dua contoh artis yang udah kita mundur satunya dan seterusnya gara-gara lingkungannya yang bisa ayo cerai, tapi dia tetap kekeh, kan ada contohnya juga kan. Kalau Bisa. anaknya Bu, misalnya ini orang tuanya pisah nih, broken. Nah, stigma masyarakat terkait anak yang broken home itu kayak oh kamu tuh anak broken home kayak gitu. Jadi bagaimana tipsnya agar stigma itu tidak ada lagi Ya. Saudaranya jangan menyampaikan itu, orang tuanya juga jangan menyampaikan itu. Toh kasih sayang kalau udah pisah sepakat pisah, contoh lagi banyak artis kan. Jadi bisa tetap baik-baik. dia mau kalau ada acara anaknya juga ikut, bahkan sampai wisuda juga baik-baik kan banyak contoh. Jadi kembali lagi kok itu semuanya adalah lingkungan rumah. Gitu. Kalau itu bisa membelajarkan yang baik, lingkungan pasti baik. Tapi kalau rumah tidak bisa membelajarkan, yang mendewasakan anaknya juga akan lebih baik gitu. Tapi nunggu tuh berapa tahun lagi. Iya. Beda ya, Iya, Bu ya. gitu. Tapi Jadi memang kayak kenyataan akan gitu. menimbulkan apa ya ketakutan pernikahan di usia Karena dini seperti itu Bu. stigma kata-kata broken home itu loh, seolah-olah kan itu jelek banget. Iya. Padahal kan mencari solusi yang terbaik, tetap bisa, tetapi kan jalan untuk sesuatu hal yang baik. Tapi kan sekarang karena perpisahannya mungkin karena selingkuh atau apa, kan jadinya sakit hati sama sakit hati. Nah Iya. itu yang terjadi. Tapi kalau semuanya turun, maksudnya ada sesuatu contoh lagi ya yang tidak latar belakang perceraiannya tidak karena selingkuh kan juga baik-baik aja sebetulnya. Tapi karena selingkuh itu sudah dilatar belakangi oleh satunya gemes, satu Iya. itulah terjadi. Semakin meluap. Iya. Gitu. Mungkin ada lagi Bu terkait tadi sedikit pernikahan dini. Kira-kira itu menurut pandangan psikolog ya Bu ya, pernikahan dini itu yang ada stigma lagi nih Bu, stigma pernikahan dini nanti itu loh nggak kuat loh kayak gitu-gitu. Nah itu bagaimana Bu, untuk para muda-muda ini? Iya, kayak ditakut-takuti sama Iya, orang tua gitu orang Bu. tua, Iya. orang sekitar kayak gitu. Kalau gimana, Bu? undang-undang tuh kan berapa usia 17 ya? Kayaknya udah naik deh Bu. 18. Oke. 19 itu Bu. Nah, Baca pernikahan sendiri. dini kalau ada ustadz yang di Ambarawa itu kan contohnya itu kan di bawah yang undang-undang sehingga terjadi punishment dari negara juga toh. Tapi kembali lagi sebetulnya itu pada komitmen berdua. Jadi belum tentu kalau pernikahan dini itu pasti terjadi hal-hal nanti yang negatif setelahnya nikah.
Tetapi justru kalau itu sudah disepakati dan seterusnya berdua, komitmen bersama, membesarkan, membangun rumah tangga, yakin juga bisa kok. Itu yang pikirannya dewasa ya, Bu Iya. ya. Jadi memang komitmen nomor satu. Iya. Nah, komitmen itu kalau memang kurang jelas ya disuruh nulis aja sebelum nikah gitu. Iya. Perjanjian gitu. Nah, iya. Agar ada apa hitam di atas kertas ya, Teh, ya, Mungkin Bu, ya. diucapkan. Jadi jangan sampai nanti setelah berumah tangga, ini kan sebetulnya tidak masalah di rumah tangga tidak hanya terjadi pada mereka yang pernikahan dini. Contohnya, ini kan pekerjaanmu kalau di rumah ini kan pekerjaan suami kerja dan seterusnya, itu kan tidak hanya yang pernikahan dini kan. Iya. Tetapi semua hampir terjadi sesuatu. Hmm. Nah, itu kalau tidak ada pembicaraan di awal akan terjadi. Jadi setelah nikah, punya anak, ini belum punya anak masih seneng-seneng Iya. aja. Dua-duanya kerja nggak masalah. Tapi begitu satunya mulai hamil, mabuk, nggak bisa kerja dan seterusnya, bebannya banyak, suaminya akhirnya mencari nafkah sendiri, kemudian beban di rumah ada dan seterusnya. Iya. Nah, ini pekerjaan lah. Itu kalau tidak ada komitmen sebelumnya, diucapkan aja, disampaikan, sama-sama bekerja, nanti tugas kita apa, itu udah dimatangkan sebelumnya. Jadi perlu juga planning atau perencanaan pranikah, mau ngapain gitu. Iya. Mungkin dari apa tadi pembahasan pranikah ya, Bu ya. Ini kembali lagi di usia kita ini, Mbak. Iya, betul. Usia 20-an. Kita kan bagaimana Bu, apa tanggapan Ibu ketika kita itu takut keluar rumah, takut bergaul dengan masyarakat, takut berorganisasi seperti itu. Dan bisa dikatakan tadi introvert itu ya, Bu ya. Nah, kita itu nggak tahu ke depannya mau gimana dan kita harus ngelakuin apa gitu, Bu. Kita sebagai pemuda ini kita harus bagaimana menurut Ibu gitu. Ya. Walaupun introvert, sebaiknya dia harus mulai membuka diri. Kembali lagi, tadi saya sampaikan bahwa relasi itu penting. Iya. Jadi membangun relasi dengan siapapun seminimal mungkin tetap harus dilakukan. Karena dampaknya akan kelihatan tadi ya, yang nggak pernah bergaul dengan orang atau di rumah, jadi kuliah ya pulang rumah. Yang dikenalnya ya udah Itu aja. keluarganya, kakaknya, sepupunya dan seterusnya. Nggak ada yang di luar. Itu juga nanti padahal relasi itu kan di sana, tempatnya di sana. Makanya keberhasilan kita sering melihat tokoh-tokoh yang di luar itu kan untuk memotivasi kita masing-masing kan, bahwa sebetulnya force untuk saya harus sukses, saya harus berhasil mencapai mana dan seterusnya, itu ada di diri kita. Belajar dari semuanya itu. Gitu. Mungkin ada konsep-konsep supaya kita sebagai pemuda itu Bu, lebih semangat untuk berorganisasi, Iya. keluar rumah untuk mencari relasi, membangun relasi seperti itu. Dari Jadi Ibu itu mungkin ya, bagaimana? Bu ya. Paling mudah adalah terkait hobi toh. Nah, Oh iya, kalau hobi. hobinya masak ya ikut aja perkumpulan masak, bikin itu main misalnya perkumpulan tentang novel-novel atau cerita Menulis. Korea atau apa ya berkumpul di situ. Nanti dia dapat ilmu kan dari sana. Kemudian ada nanti relasi, kamu nulis ya ini, nah kan terjadi gitu. Iya. Jadi bangun relasi yang positif. Ibu betul. mungkin terima kasih atas ilmunya, Sama-sama. Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela Iya, Mbak kegiatan yang Silvi. padatnya, Ibu. Terima kasih Bu Hadi, Bu Jadi Bu Dani dan maaf Ibu, dan Mbak Nada. Iya. Teman-teman, sahabat ngopi, pemirsa MAJD TV dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, mungkin ada closing statement dari Ibu Hadi yang akan disampaikan Bu Dani terkait saya bukan istrinya Pak Hadi. Iya, jadi tetap semangat, tetap berkreativitas dan positive thinking. Terima kasih Ibu, tetap semangat dan positive thinking itu yang sangat ditekankan oleh Bu Dani untuk teman-teman semua agar mentalnya juga
semakin positif, kita bangun relasi positif ya Ibu ya. Mungkin cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami. Ada kekurangan mohon dimaafkan, ada kelebihan mohon dikembalikan, ada sayang mohon disampaikan. Sampai bertemu lagi di ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.